Berikut adalah narasi tentang 10 jenderal besar yang tercatat dalam sejarah. Pertama, Alexander the Great. Pada abad keempat sebelum Masehi, muncul seorang pemimpin tanpa tanding, Alexander the Great. Dengan pedangnya yang mempesona dan mata yang menyala bak api, dia menaklukkan jantung dunia kuno. Di usia 30 tahun, ia telah membangun kekaisaran yang menjulang tinggi dari Yunani hingga Mesir dan Persia. Pemimpin yang karismatik, Alexander menari di medan perang dengan kebrilian taktis yang tak tertandingi. Kedua, Genghis Khan. Dalam hamparan belantara Asia, muncullah sosok legendaris, Genghis Khan. Dengan panahan dan tombak, dia menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah, membentuk kekaisaran Mongol yang megah. Strategi perangnya yang inovatif dan pasukan yang terlatih disiplin membuatnya mengguncang bumi, menjelajahi tanah dari Cina hingga Eropa dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ketiga, Hannibal Barca. Di bawah langit yang membeku di pegunungan Alpen, Hannibal Barca memimpin tentaranya dengan tekad yang menggetarkan. Dalam Perang Punisia Kedua, dia mengejutkan dunia dengan menyeberangi Alpen bersama pasukannya untuk menantang kekuatan Roma. Di medan perang, di Cannae, dia menciptakan karya seni strategis yang melibas musuhnya dalam serangan yang tak terduga. Keempat, Julius Caesar. Di tengah gemuruh pedang dan sorak-sorai legiun, Julius Caesar menyuarakan revolusi. Dengan tamengnya di tangan dan mahkota laurel di kepalanya, ia memimpin Romawi dari republik menuju kekaisaran. Di padang pasir Gaul, dia menaklukkan tanah yang jauh, menandai dirinya sebagai jenderal besar dengan keberanian dan kebijaksanaan yang tak terkalahkan. Kelima, Sun Tzu. Pada malam yang gelap, di ruang perang kuno Tiongkok, Sun Tzu menciptakan seni perang abadi. Dalam karya monumentalnya, The Art of War, ia memaparkan strategi dan kebijaksanaan yang melampaui batas zaman. Dengan pikiran tajam dan pandangan yang mendalam, Sun Tzu menjadi arsitek perang yang merajut takdir di atas peta taktisnya. Keenam, Napoleon Bonaparte. Di tengah sorotan kilat dan dentuman senjata, Napoleon Bonaparte melangkah menuju tahta kekuasaan. Dengan mahkota kekaisaran di kepalanya, ia menaklukkan Eropa dengan langkah-langkah yang cepat dan genial. Dari medan perang Austerlitz hingga Waterloo, Napoleon mengukir namanya sebagai jenderal yang tak kenal takut. Ketujuh, Dwight D. Eisenhower. Dalam kegelapan perang dunia, muncul seorang panglima besar, Dwight D. Eisenhower. Dengan mata yang tajam dan tekad yang tak tergoyahkan, ia menjadi pemimpin tertinggi sekutu. Di tepi pantai Normandia, ia mengordinasikan serangan D-Day yang mendebarkan, membuka jalan bagi kemenangan atas kegelapan Nazi. Keskibi Kodelapan Subutai. Di bawah bendera Mongol, Subutai muncul sebagai mastermind di balik kejayaan Genghis Khan. Dengan peta di tangan dan strategi di dalam hati, ia membimbing pasukan Mongol melintasi benua, membentuk bayangan yang menakutkan bagi musuh-musuhnya di Eropa dan Asia. Keskibi Kosembilan Scipio Africanus. Dengan bendera Romawi berkibar dan mata yang berbinar semangat, Scipio Africanus memimpin pasukan Roma ke medan perang. Di Zama, dia menghadapi Hannibal, menciptakan kisah heroik dari keberanian dan kebijaksanaan yang membawa kemenangan ke Roma. Keskibi Kosepuluh Chugeliang. Di antara pegunungan dan sungai di Tiongkok kuno, muncullah seorang ahli strategi ulung, Zhuge Liang. Dengan kipasnya yang cerdas dan pikirannya yang tajam, ia menjadi penasihat utama Liu Bei. Dalam ruang perang, ia menari dengan strategi yang mempesona, meninggalkan warisan abadi bagi sejarah militer Tiongkok.